Jawab Review. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسار Ya ayyuhan nabi hai eling nabi kul dawa sapa sliramu hai ingat nabi katakanlah liman kadhe wong fi aidikum kang tetep ing dalam kekuasaan nira kabeh minal asyar liman ing dalam wong fi aidikum kang tetep ing dalam kekuasaan nira kabeh minal asyar bayane man nyatane saking piro-piro boyongan. Katakanlah Muhammad liman faidukum min asro kepada orang yang dikuasai oleh kekuasaan kamu sekalian. Liman faidukum kul dawa sapa sliramu liman kadhe wong fi aidikum kang tetep ing dalam tangan-tangan, artinya adalah kekuasaan ira kabeh bayane man minal athari nyatane saking pira boyongan. Katakanlah kepada orang yang dalam kekuasaan kalian semuanya, yaitu orang-orang boyongan, in ya'lamillah lama mengawuri sapa Allah Gusti Allah fi qulubikum dalam ati nira kabeh khairan ing kebagusan iman anda kasih iman wa ikhlasan anda keikhlasan yu'tikum mongko paring sapa Allah kum ing sira kabeh khairan kebagusan mimma saking perkara ukida kang den ala apa maminkum saking sira kabeh bajane ma minal fidai nyatane sing tebusan. Kalau Allah mengetahui di dalam hati kamu kebaikan, yaitu keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengembalikan kebaikan juga dari apa yang kamu ambil, dari apa yang diambil dari kamu, yaitu tebusan. Gambar itu yudu'ifau langit toni kelakan yudu'ifau melipat gandakan. Gambar kelanyan itu nikelakan sepallahu ing ma uhida minkum, yaitu akan dilipat gandakan dari apa yang diambil dari kalian, yaitu tebusan. Lakum qad sirakawa fi dunya dalam dunia wa silukum lan ganjar sepallahu kum sirakabil fil akhir dalam akhirat. Ini kalau di dunia itu pakai hukum dunia, yaitu hukum gravitasi. Istilah seperti sedekah tadi. Di dunia akan dilipatkan hukum walan tajidali sunnatillahi tabdil. Allah sudah menetapkan hukum di dunia ini adalah adanya hubungan, adanya perkelipatan, adanya timbal balik, adanya apa lagi macam hukum-hukum. Yang terkenal adalah hukum tarik menarik, persamaan, kemiripan menarik kemiripan, the law attraction namanya itu yang terkenal itu. Ini hukum di dunia. Jadi hukum gravitasi, sejauh mana kita melempar pasti akan kembali. Itu artinya becik ke titik olok ketoro, budaya Jawanya. Siapa berbuat kebaikan mendapatkan kebaikan. Ini hubungan timbal balik. Kemudian hubung perlipatan, manjabil hasanati falu asru amsala bi ayyudhifahu. Ini minimal akan dilipatkan 10. Kemudian masalah ladzina yunfikuna fisabilillah kama habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di ayat ini akan dilipatkan menjadi 700 lipatan. Satu butir ditanam akan tumbuh satu pohon yang mempunyai 7 bulir. Setiap bulir akan mengeluarkan 100 biji-biji itu. Jadi 7 kali 100 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak hanya cuma sampai di situ. Allah kehendaknya Allah sendirilah akan melipat gandakan. Ini di dunia. Jadi hukum di dunia tetap di dunia.
Baik iman atau tidak, orang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan dan akan berkelimpatan. Orang yang berbuat kejelekan akan mendapatkan kejelekan karena ada hukum gravitasi, hukum kembalian. Kemudian lipatan, yaitu akan mendapatkan lebih buruk lagi, lebih buruk lagi. Itu ya, ini namanya kemiripan menarik kemiripan. Maka bagaimana cara menanam? Ini di alam bawah sadar dikenal, yaitu hati kita adalah seperti ladang yang sangat luas. Apabila kita tanam kebaikan, di situ akan tumbuh sedemikian rupa, kemudian akan berkembang, namanya kelipatan. Ya yudani fau gambar kalian toni kelakan sepuluh ingma uhidan itu. Dan tidak apa-apa yang diambil dari kamu yaitu tebusan, itu pasti akan dilipat gandakan, dikembalikan kepada kamu dan berlipat ganda. Di akhirat juga nanti akan kamu mendapatkan karena kamu imanan wahtisaban. Jadi orang-orang yang tidak beriman hanya cuma di dunia saja. Di dunia saja itu mendapatkannya, di akhirat tidak karena tidak beriman. Jadi orang beriman itu nanti di dunia mendapatkan kembaliannya, di akhirat juga mendapatkan ganjaran. Wa yaghfir lakum lan ngapurun saballakum qad sirakabe dunubakum ing dosa-dosa nira kabeh. Karena kebaikan itu terus menumpuk, akhirnya juga menilep hal yang buruk, jadi ngungkuli. Jadi karma baik itu akan menutupi karma yang buruk. Karma ada, karma baik, karma buruk. Kamu berbuat kebaikan mendapat kebaikan, membuat keburukan dari keburukan. Ketika kamu dalam hidupnya dari 0 sampai detik ini berapa tahun, itu kalau ditimbang lebih banyak keburukannya, itu pasti akan ada karmanya. Kalau di dunia, ya di dunia ini. Maka dari itu kamu cepat-cepat imbangi dengan amal kebaikan, biar supaya karma baiknya akan juga mengalahkan karma buruknya. Kalau ditimbang-timbang seperti itu, sebenarnya karma buruk masih ada, hanya cuma karma baik selalu banyak, akhirnya karma buruknya ketilep dengan karma baiknya. Wallahu ta'ala iku ghafurun zat sing akeh ngapurana rahimun zat kang welas asih. Wa yuridu khiyanataka. Lamun padha ngarepaken sapa al usyara pira-pira boyongan. Khiyanataka ing ngiyanati maring sliramu. Bima kan perkara azharu kang padha nglahiraken sapa usyara minal qauli saking ucapan. Faqad khanu mongko teman-teman nyridrani sapa usyara. Boyongan-boyongan tawanan. Allah yang alamin qoblin dalam sedurunge iki tingkae qabla badrin, tegese ing dalam sedurunge perang Badar bil kufri kelan kekafiran. Wa amkana minkum wa amkana mongko ngakaken sapa Allah minhum saking usyara di badrin ing kelawan perang Badar qatlan kelawan den pateni wa usron lan den boyong. Kalau masih hidup ditawan, kalau mati ya memang mati di dalam medan peperangan Badar. Wal yatawaqqa'u misla dzalika in adu. Tawaqqa'u fal yatawaqqa'u mongko becik nyediakan fal yatawaqqa'u misla fal yatawaqqa'u mongko dadakaken tumiba sapa usyara misla dalika ing sepadane mengkono khianat in adu lamun padha kembali sapa usyara sapa boyongan. Wallahu ta'ala iku alimun zat sing mudanani bi khalqi kelan makhluk Allah hakimun zat wicaksana fisana ing dalam ciptaane Allah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Taman setuna akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa hajaru lan gelem hijrah sapa ladina wa jahadu lan gelem jihad sapa ladina. Sesungguhnya orang-orang beriman wa hajaru dan mau hijrah itu berpindah. Di sini dari Mekah ke Madinah. Wa jahadu lan gelem jihad dan mereka mau berperang.
berjihad bi amwalihim kelan bondo-bondone alladzina dengan harta-hartanya wa anfusihim jiwa-jiwanya atau awak dewene alladzina orang-orang yang beriman dan mau berhijrah dari tempat buruk kepada tempat baik, hijrah secara umum. Di sini dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka menyediakan mempersiapkan diri untuk berperang dengan cara menyerahkan seluruh hartanya dan dirinya sendiri fisabilillah dalam jalan Allah. Wa hum alladzina wal muhajirun wong sing hijrah kabeh. Itu muhajirin wal ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang memang harus memutuskan meninggalkan seluruh hartanya di Mekah sana. Padahal saat itu banyak orang-orang yang berkembang bisnisnya, tapi instruksi hijrah harus diikuti. Ya inilah menjadi cobaan. Kalau memang raket melekat urusan materi tidak akan hijrah. Sehingga banyak sekali seluruh hartanya, baik tanahnya, baik tokonya, baik bisnisnya ditinggalkan di Mekah sana. Sehingga menjadi jarahan orang-orang kufar Mekah, jarah semuanya. Toko-tokonya dibobol semua. Ini cobaan. Menjadi titik nol lagi ketika hijrah ke Madinah. Waladina awau akeh awau kang ngungsiaken sewaladi an-nabi yang kaya Nabi Muhammad mengungsikan. Tegese orang-orang yang berhijrah. Waladina awau an-nabiyya. Awau itu mengungsi, ngungsiaken an-nabiyya, yaitu orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Ini posisinya otomatis orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Wa nasaru lan padha nulungi sebaladina wa hum utawi alladzina nasaru iku al ansaru iku kaum ansar, yaitu orang-orang yang membantu. Waladina awalan wong-wong akeh atem aladina innal ladina amanu. Yang di atas adalah kaum muhajirin. Waladina lan akeh awak kang padha ngungsiaken menyediakan tempat untuk Nabi dan para sahabat. Waladina akeh awak kang ngungsiaken sebaladina an-nabi yang kaya Nabi dan para sahabat. Wa nasrun gelem nulung sebaladina orang-orang yang mengungsikan Nabi Muhammad, menempatkan di suatu tempat, kemudian membantu Nabi dan para sahabat. Wa hum alladzina awa wa nasaru iqwal ansariku sahabat ansar. Ulaika utamangkon alladzina ba'duhum iku ta sebagian allaika iku aulia ubadin dadi kekasih sebagian fi nusratin dalam ule nulungi wal irsilan mewariskan. Jadi muhajirin itu meninggalkan seluruh harta bendanya, kembali kepada titik nol, tidak mempunyai harta, bersama Nabi hijrah di Yasrib, Madinah. Kemudian dari mereka ada yang rela, yaitu sahabat Ansor, menyediakan tempat, kemudian membangunkan rumah, memberikan ladangnya untuk para muhajirin ini, yaitu menolong dan memberi warisan kepada mereka. Iya ini. Waladina lanu akamanu kang podo iman sebaladina walam yuhajiru hale orang gelem hijrah sebaladina. Ini ada sebagian pengikut Nabi Muhammad yang tidak mau meninggalkan Mekah karena pertimbangan yang lain, ya mungkin keragat masalah dunianya atau apa gimana lah. Malakum min wilayatihim min syai'in. Ora ono lakum iku tetep kadue sira kabeh min wilayatihim utai nguasani alladzina amanu walam yuhajir. Kamu semuanya itu tidak mempunyai hak atau memaksakan kehendak kepada mereka yang tidak mau hijrah karena pertimbangan yang lain. Aduh, bisnis saya itu masih Mekah, masih ini dan lain sebagainya. Aduh, nanti eman-eman anak aku iki melu
ke Yasrib. Orang-orang yang beriman tapi tidak mengikuti hijrah Nabi. Maka kamu tidak mempunyai kekuasaan. Malakum orang-orang ikut tetap kadu sira kabeh min wilayatin utai kekuasaan nguasani maring aladina wa bi kasril wawi wa fatihah min syai'in saking sewiji-wiji fala irsa mengko ora ana pewarisan iku maujud bainakum dalam antara kabeh wa bainahum lan dalam antara kabeh wala nasibalan ora ana bagian iku maujud laum kadhe alladzina amanu fil ghanimati dalam harta jarahan karena mereka egois tidak mau kerja masuk langsung hanya cuma modal iman saja dan tidak mau lelah-lelah berperang. Kemudian ketika dengar di Yasrib itu kemenangan, banyak harta ghanimah, kemudian mereka langsung pergi. Oke, kita cari ke sana. Itu ada harta-harta enggak. Maka tidak ada kekuasaan bagi mereka dari sesuatu apapun, sehingga tidak ada unsur waris pewaris. Kemudian tidak ada bagian dalam masalah ghanimah. Hatta yuhajiru sehingga gelem hijrah sapa ladina sehingga mereka itu gelem pindah dari Mekah ke Madinah. Wa dautai ke ayat iku mansukh dinusa bi akhir kelan ayat kawane di akhir surat ya di akhir surat kelan akhir surat ayat ini akhir dinusa wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nas lan lamun amri pitulungan sapa ladina amanu kum ing sira kabeh fid dini ing dalam agama fa alaikum mongko wajib ing atas sira kabeh apa an-nasrun nulungi lahum kad alladzina amanu alal kufar ing atas kekafiran. Seandainya mereka yang tertinggal di Mekah minta pertolongan kepada kamu dalam urusan agama terhimpit ini terintimidasi ini maka kamu wajib membantu mereka menolong mereka untuk ini semuanya. Illa ala kaumin kejaba ing atase kaum bainakum kang tetep ing dalem anare kabeh wa bainahum lan dalem antarane alladzina la amanu la walam yuhajiru misakun utawana perjanjian adunya janji wala tansiruhu mongko ojo nulungi sapa sira kabeh hum ing kaum bainakum wa bainahum misak alaihim ing atase kufar watan kidu lan ngrusak sapa sira kabeh ahdau ing perjanjiane aladzin kecuali terhadap kaum yang diantara kamu dan diantara mereka itu ada perjanjian maka kamu tidaklah menolong mereka dan kamu berhak merusak perjanjian itu wallahu ta'ala bima ta'maluna basir uti Allah bima kan perkara tak maluna kang bodong lako tak maluna kang lakon sukawi ku basin dat sing Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan semua. Walladzina kafaru ya'udu alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fi'atum fil ardi wa fasadun kabir. Ini masih menerangkan tentang peperangan. Illa taf'aluhu takunu fi'atun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini tentang hijrah. Jadi hijrah sebenarnya itu ada hijrah wajib, hijrah yang diperbolehkan, hijrah yang dianjurkan. Intinya pindah dari tempat ke tempat yang lain yang lebih baik sebenarnya. Jadi ini wajib ketika di tempat ini kita itu tidak bisa berkutik dengan apapun daya kita tetap stagnan di sini. Kita wajib hijrah mencari daerah yang perkembangannya signifikan. Harus. Lah apabila tempat ini ada kesempatan untuk berkembang, kemudian kok hijrah itu ya diperbolehkan begitu saja. Tetapi apabila di tempat yang ditempati hijrah itu lebih rendah kapasitas untuk pergerakannya, itu tidak boleh, diharamkan. Diam saja di sini untuk perkembangan lebih signifikan. Untuk apa itu pindah? Karena perpindahan itu hanya supaya pertumbuhan kita dalam proses hidup lebih baik. Sebegitu juga kamu. Jadi hijrah itu tidak hanya cuma pindah tempat, tapi pindah prinsip.
Dulu kamu dalam kejahiliannya, kebodohannya tentang jati diri. Kemudian kamu stagnan. Hidup kok gini-gini amat ya. Tidak ada perkembangan, ada pertumbuhan. Kamu harus keluar dari zona nyaman. Orang tidak akan sukses ketika masih terkukung dalam zona nyaman. Zona nyaman itu ibaratnya seperti pohon, seperti burung yang bertengger dalam dahan. Dia itu nyaman saja gini. Ya, akhirnya tidak bisa terbang. Bagaimana biar bisa terbang, bisa bergerak, bisa leluasa sana? Harus dipotong. Dipotong biar nanti dia itu keluar dari zona nyaman. Sebegitu juga kamu itu harus zona nyaman. Di sini tidur, makan, tidur. Kamu tidak akan sukses. Kecuali saya kampleng, plak. Jadi keluar dari zona nyaman. Deguk. Itu harus keluar dari zona nyaman. Dalam zona nyaman itu tidak akan pertumbuhan. Kecuali kamu harus dikeluarkan dengan paksa, kemudian kamu jatuh, sakit. Enggak, sakit enggak, kan gitu. Nanti kan terbiasa dalam menikmati hidup bahwa sakit itu indah. Karena itu menikmati proses. Jangan dirasa baunya dalam perjuangan. Ini, maka kalau hanya cuma sebatas tadi, orang yang tidak mau keluar dari zaman, hidup di Mekah itu enak, bisnisnya lancar ini dan itu. Dia itu tetap iman kepada Muhammad, tapi dia itu tidak mau mengambil resiko karena kemelekatan terhadap apapun. Ini. Maka hijrah itu tidak hanya cuma pada tempat, tapi prinsip. Kalau kamu masih seperti itu, kamu tidak akan pertumbuhan. Kamu harus keluar dari zona nyaman, mencari zona tantangan. Kemudian kamu letting go, lepas semuanya. Nanti biarlah sayap akan mengepahkan 1, 2, 3. Pertama jungkel, ibaratnya burung. Burung yang terus bertengger dalam dahan, tidak mau dipotong, tidak mau keluar karena takut dan lain sebagainya. Cukup nyaman di sini, makan tidur, harus dipotong biar nanti jatuh atau keluar dari dahan itu. Pertama mungkin jatuh, tapi lama-kelamaan nanti akan terbang. Mencari yadubu fil ardi, ngeremeh. Nanti kan lama-lama akan jadi bukit. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa tat'aluhu takum fi'atun fil ardi wa fasadun kabiru. Walladzina amanu wa jaru wa jahadu fisabilillah walladzina awa nasaru ulaika humul mu'minun. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.